Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Isnawan. Kepada Pak Isnawan kami persilahkan. Maturnuwun Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Purwadi dan kawan-kawan dari MCCC PWMDIY, kawan-kawan peserta rutin serta tetap pengajian Muhammadiyah with You yang sudah kesekian ratus kalinya nih kita ketemu malam ini. Termasuk ada yang baru, Mas Arba Riksawan Komaru, Direktur PKU Bantul. Sugeng Rawu Mas Komaru. Termasuk juga teman-teman yang ada di pesantren COVID, yang ada di PPA dan di HOSE, dan di UAD dan di UMY. Terutama kepada teman-teman yang malam ini hadir di pengajian kita ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terutama kepada Mbak Rahmi Diana, doktor psikolog dari UIN. Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi sami-sami Bapak. Malam ini kita melihat materi yang saya kira luar biasa. Ya, ini menyiapkan keluarga pasca pandemi COVID, ini luar biasa nih. Kita akan ada perubahan setelah pandemi ini, ada sesuatu yang baru yang malam ini akan dikupas oleh Mbak Rahmi. Bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong dunia kita yang baru setelah pandemi ini selesai. Kita berharap nanti setelah puasa ini pandemi selesai dan bulan Agustus sudah bisa ketemu di sekolah masing-masing, sudah pada jenuh di Jogja di rumah ini, pada nggak pernah sekolah. Jadi saya kira terima kasih Mbak Rahmi atas waktunya dan atas materinya, terima kasih sekali. Dan juga pada teman-teman yang malam ini yang selalu menjadi host menyertai kita semuanya, terima kasih atas semuanya dan mudah-mudahan tetap sehat untuk mengawal kegiatan mengaji sampai nanti selesai. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Rahmi atas waktunya, atas ilmunya, dan monggo bersama-sama kita siapkan diri kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan, dan terutama kepada kawan-kawan semuanya, monggo juga kita siapkan untuk menyongsong Ramadan yang akan datang. 4 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita mau kita siapkan dengan ilmu yang cukup agar kita tidak menjadi orang yang merugi ketika Ramadan, karena Rasul telah berpesan, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali yang dapat lapar dan haus saja. Naudzubillah min dzalik, saya kira itu tidak kita harapkan, dan mari kita siapkan dengan segala ilmu yang kita punya untuk memasuki Ramadan yang akan datang. Semoga Allah meridai amal ibadah kita dan menguatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira begitu dari saya pengantarnya malam ini. Saya terima kasih Mbak Rahmi atas waktu dan ilmunya. Sami-sami Pak Isnawan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik sampai nanti selesai. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Isnawan atas sambutan dan perkataannya. Semoga memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti sudah disebutkan Pak Isnawan tadi, materi kita malam hari ini yakni menyiapkan keluarga pasca pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Raden Rahmi Diana, SPSI, MA Psikolog dari UIN Sunan Kalijaga. Pada Ibu Dr. Rahmi kami persilahkan. Terima kasih Pak Afdol. Mohon izin Bapak Ibu, saya sebenarnya ini Muyai Segoro, karena yang hadir di sini adalah para guru, begitu nggih. Profesional, kemudian praktisi, dan masih banyak lagi. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Saya mungkin lebih pada sharing begitu ya Bapak Ibu. Mohon izin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari MCCC gitu ya, luar biasa pesantren COVID ya, Masya Allah, kemudian dari pimpinan ya Muhammadiyah, dan juga tadi Pak Afdal menyampaikan dari seluruh penjuru negeri gitu ya, dan dari luar Indonesia ya, luar biasa, dan ini sudah ke 100 sekian gitu ya Pak Isnawan ya. Ke 200 Bude. Ke 200. 228. Masya Allah Iya, ya. Bude. Ya, dahsyat sekali menebar yang pertama tentu silaturahim ya di pandemi COVID, dan juga saling berbagi ilmu, sharing ya di majelis ilmu ini. Alhamdulillah saya sendiri bersyukur kepada Allah ya, melalui Mbak Ratna diajak ini saya ya di Cangking ya ikut untuk hadir ya, dan ternyata ini sangat mulia majelis ini ya, termasuk hari ini saya coba akan menyampaikan sebuah tema tentang menyiapkan keluarga pasca pandemi gitu ya. Kok pasca pandeminya belum berakhir gitu ya. Tapi memang persiapan itu ya harus jangan nunggu berakhir gitu ya. Karena kita punya optimisme ya, punya harapan yang tiada henti gitu ya. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita berharap sangat Allah segera mengangkat ya wabah ini gitu ya dari negeri kita tercinta ya, bahkan dari dunia gitu ya, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas ya sedia kala, dan tentunya sebagaimana orang yang baru mendapatkan ujian itu harusnya dengan kualitas hidup yang lebih baik gitu ya. Baik Bapak Ibu, dapat salam dari anggota keluarga ya, salam silaturahim dari kami. Saya keluarga besar nggih Bapak Ibu, ini mendapat amanah 5 putra putri gitu ya. Jadi memang ketika saya berbicara menyiapkan keluarga itu sebelum untuk Bapak Ibu, tentu untuk diri saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi kita semua. Nah, mungkin kalau kita membincangkan tentang persiapan gitu ya, rasanya kok kita perlu kembali bukan napak tilas, tapi merefleksikan pengalaman yang sudah setahun lebih ini gitu ya. Ternyata sudah setahun lebih ya menjalani hari-hari pandemi ini, dan memang bukan hanya Indonesia tetapi juga hampir seluruh belahan dunia. Telah banyak hal yang berubah, kehidupan sosial, ekonomi gitu ya, termasuk budaya masyarakat, kebiasaan baru dan sebagainya. Dan di negara kita sendiri memang apalagi di awal-awal gitu ya, kalau kita lihat perjalanannya dari mulai kebijakan pembatasan sosial ya, physical distancing juga, kemudian stay at home digaungkan gitu ya, termasuk aktivitas ya di bidang pendidikan. Nah, ini yang sampai saat ini ya, sebelum ada kesepakatan keputusan 3 menteri, bertanya-tanya gitu ya, banyak orang tua sudah gelisah, anak-anak juga sudah bosan gitu ya, kapan sekolah? Mall sudah dibuka, pasar sudah sudah ramai, jalan-jalan sudah macet gitu. Apalagi ya, mungkin transportasi juga begitu ya, bandara, semua sudah diaktifkan, tinggal sekolah gitu ya yang belum. Tapi alhamdulillah kabar ya yang sudah kita dengar, insya Allah semoga tahun ajaran baru besok putra-putri kita yang bersekolah bisa kembali ya menuntut ilmu di lembaga-lembaga yang kita titipkan gitu ya, untuk lebih fokus mungkin ya, karena selama ini di rumah ternyata tidak mudah gitu ya, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak-anak sendiri. Baik Bapak Ibu, kalau kita membicarakan tentang keluarga ya, siapapun tentu berharap keluarganya itu selalu tentram, aman, adem ayem gitu, keluarga sakinah gitu ya, samarol gitu. Dan ternyata memang keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah gitu ya. Kalau kita menyikapi masalah itu sebagai ujian kan berarti setiap keluarga juga akan diuji gitu. Karena kenyamanan itu sendiri bukan kemudian tidak ada atau sepi gitu ya dari cobaan atau ujian ini. Dan sebagai seorang muslim yang beriman tentu kita meyakini bahwa
sudah setahun ini gitu ya, Allah mentakdirkan ya di negeri kita atau di keluarga kita saja khususnya menjadi bagian ya dari orang-orang yang mendapatkan gitu ya, mendapatkan cobaan ini gitu ya di masa pandemi, dan ini adalah masa yang sangat bersejarah mungkin gitu ya dalam kehidupan manusia gitu. Tentu bukan hal yang tanpa makna sih Bapak Ibu. Bukan hal yang tidak ada pesan begitu di balik apa yang Allah kehendaki ini gitu ya. Dan disitulah kemudian ujian itu justru harus kita gunakan untuk sarana menemukan gitu ya, menemukan apa sih hikmah di balik gitu ya. Nah, hikmah itu biasanya memang belakangan gitu ya. Baru kita akan menemukan apa rahasia Allah di balik semua ini ketika kita sudah menjalaninya gitu ya. Nah, dan yang tidak kalah penting gitu ya, kalau kita menemukan hikmah itu, dan tentu boleh jadi setiap orang itu kemudian merefleksikan dengan hikmah yang bermacam-macam gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah itu menjadi sebuah kesadaran bersama gitu ya, bahwa banyak hal ternyata gitu ya, ketika kemudian aktivitas itu seolah-olah dipaksa begitu ya, tanda petik, untuk lebih banyak di rumah gitu ya, dikembalikan gitu ya orang-orang itu ke rumah gitu ya. Tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, yuk kembali, seolah-olah keluarga itu betul-betul jadi tempat kembali, rumah itu tempat bernaung gitu ya bagi setiap keluarga setelah hiruk pikuk rutinitas kesibukan gitu ya, dunia yang pergi pagi pulang petang mungkin gitu ya. Tetapi terhenyak gitu ya, terhenyak oleh satu kenyataan di mana semua harus menahan diri gitu. Dan ketika menahan diri untuk tetap di rumah, itulah kesempatan bersama keluarga itu menjadi lebih besar gitu. Nah, ini yang kemudian sebelum pandemi mungkin tidak mudah gitu ya. Nah, kalau kita menghayati hal itu secara positif, maka harusnya hasilnya juga positif ya. Kenapa demikian? Karena fakta begitu ya menunjukkan gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini juga melihat kenyataan itu di sekeliling kita begitu ya. Begitu banyak problem ya, problem umat manusia, problem individu, problem sosial itu ternyata berawal dari lemahnya bangunan keluarga. Jadi ketika kemudian pandemi ini ya membawa kita semua untuk kembali kepada keluarga, bersama keluarga, maka harusnya itu jadi satu catatan yang sangat penting gitu ya dalam sejarah gitu ya pandemi ini. Ternyata memang pada akhirnya gitu ya tanggung jawab yang utama dan pertama itu ya di dalam keluarga. Nah, yang kita sadari saat ini, kita tidak hanya disadari tapi juga dialami begitu ya. Tidak seindah gitu ya, tidak seindah yang kemudian seperti yang diharapkan gitu ya, tidak seindah seperti yang diharapkan itu. Kenapa ya? Karena ketika kemudian semua aktivitas pindah ke rumah gitu ya, work from home, atau anak-anak sekolah juga dari rumah gitu, maka pada situasi itu banyak terjadi penambahan beban gitu ya, tekanan-tekanan gitu ya. Jadi orang tua juga merasa terbebani, apalagi di awal-awal gitu ya, harus bekerja sambil mendampingi putra-putrinya, belum lagi faktor kesehatan yang harus dijaga sedemikian rupa, kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi luar biasa gitu ya setahun ini. Walaupun mungkin kalau kita lihat kondisi saat ini masyarakat gitu ya, bahkan kita sendiri sudah mulai beradaptasi gitu ya, aktivitas sudah normal dengan kebiasaan baru gitu ya. Nah, tetapi tampaknya kita harus segera bersiap gitu ya. Kenapa? Karena dalam setahun lebih ini sebenarnya sudah terbentuk pola baru. Jadi kalau dalam tinjauan pembentukan kebiasaan atau habituasi itu kan sudah ada pola baru sebenarnya. Nah, kemudian kalau pandemi ini berakhir, maka kita juga memerlukan gitu ya adaptasi lagi. Gitu. Walaupun tentu berbeda itu ya, adaptasi dari sebelum ke pandemi dan dari pandemi pada kondisi yang lebih baik gitu. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau
saya sendiri gitu ya sudah terbiasa ini setahun ini mengajar pun kan di depan layar begini begitu ya. Jarang ke kampus juga gitu ya, sehingga saya berpikir kalau sudah nggak pandemi terus saya kembali pergi pagi pulang petang itu gimana ya gitu ya, saya kok sudah menikmati di rumah ini gitu ya, itu bagian dari adaptasi. Begitupun anak-anak mungkin ya, pertamanya sebagian besar anak juga bosan di rumah, tapi beberapa anak ada yang enjoy juga di rumah gitu ya, menikmati. Nah, bagaimana membuat mereka disiplin kembali pagi hari persiapan gitu ya, berangkat sekolah dan seterusnya. Ini banyak hal yang kemudian ketika pandemi ini berakhir perlu disiapkan oleh keluarga-keluarga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa tantangan ya yang sudah kita jalani gitu ya terkait dengan kesehatan. Sekarang menjadi lebih aware ya, lebih menyadari pentingnya kesehatan keluarga, menjaga imunitas dan sebagainya gitu ya, nutrisi dan sebagainya. Kemudian fungsi pendidikan gitu ya, ini sangat jelas ya. Ini banyak orang tua yang kemudian jadi belajar lagi gitu ya karena harus mendampingi putra-putrinya. Kemudian perlindungan keluarga. Jadi kalau bicara perlindungan itu tidak hanya kesehatan gitu ya, tetapi tadi keluarga menjadi basis utama gitu ya terhadap berbagai macam hal gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh dari luar pun sekarang andalannya ya keluarga yang harus bisa menangkalnya. Nah, termasuk bagaimana efektivitas pengasuhan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pengasuhan, kita berbicara relasi antara orang tua dan anak gitu ya. Ternyata banyak penelitian menunjukkan kebersamaan orang tua dan anak di masa pandemi ini perlu dilihat ya atau dibedakan antara kedekatan fisik dan kedekatan emosional. Ya, jadi kedekatan fisik itu ternyata tidak menjamin terciptanya kedekatan emosional, gitu ya. Mungkin sama-sama di rumah gitu, tetapi sibuk sendiri-sendiri, gitu ya. Anak-anaknya pada di kamar dengan aktivitasnya, orang tuanya juga begitu, padahal satu atap, gitu ya. Nah, ini yang juga kemudian menjadi pelajaran semua, gitu ya, bahwa kesempatan untuk menjadi lebih dekat secara emosional itu justru gitu ya sarana untuk mengefektifkan pengasuhan gitu. Dan yang kelima, nah ini sebuah fase ya terbentuknya resiliensi atau kepegasan gitu ya, jadi kelenturan gitu ya. Jadi kita ini sesungguhnya Bapak Ibu ya nun sewu gitu ya, apalagi yang sudah sangat berpengalaman lah menghadapi berbagai dinamika gitu ya, kehidupan asam garam gitu ya, ujian itu kan sebenarnya selalu datang. Nah, tetapi bagaimana ujian demi ujian itu kan sebenarnya membuat kita lebih tangguh gitu ya, lebih punya tadi ibarat pegas itu bisa mengikuti ritme gitu ya, mengikuti ritmenya, beradaptasi dengan keadaan. Nah, dari pandemi setahun lebih ini harapannya terbentuk, gitu ya, ketangguhan itu terbentuk. Walaupun lagi-lagi kita juga melihat bahwa oh ternyata tidak semua berhasil ya membentuk resiliensi ini. Ya, nun sewu, angka tingkat kekerasan dalam rumah tangga selama setahun ini meningkat gitu ya. Kemudian angka perceraian gitu ya, itu juga meningkat gitu. Bahkan terakhir saya baca di surat kabar bukan Jawa Pos, saya lupa. Angka pernikahan anak itu meningkat gitu. Ya, bagaimana itu bisa terjadi angka pernikahan anak meningkat gitu ya. Tetapi artinya ya karena tantangan-tantangan yang ada di masa pandemi ini tidak semuanya kemudian berhasil membentuk kondisi yang resilient tadi ya, kondisi yang mampu beradaptasi, tetapi kemudian justru menambah itu ya satu kondisi atau problem yang tidak diharapkan gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah disinilah kemudian ada satu, saya melihat mungkin satu benang merah ya. Jadi benang merah bahwa menciptakan keluarga yang berketahanan gitu ya selama masa pandemi itu harus menjadi satu outcomes ya dari kebersamaan yang dilalui selama masa pandemi. Ketika besok kondisinya sudah
sudah kembali ya seperti biasa, anak-anak pergi sekolah, sore hari les mungkin atau kegiatan lain gitu ya. Saya bayangkan juga kalau seperti biasa kayaknya nggak bisa 100% gitu ya. Setidaknya paling tidak protokol kesehatan itu harus jadi suatu kebiasaan gitu ya. Jadi walaupun sudah tidak pandemi gitu ya, karena itu memang jauh lebih lebih safety, lebih aman gitu. Nah, maka kondisi yang sudah terbentuk gitu ya, relasi dalam keluarga ya, saling menghargai ya, keluarga yang berketahanan itu adalah yang punya komitmen satu sama lain, terjalin komunikasi positif yang tadi tidak hanya kedekatan fisik ya, tetapi kedekatan emosional, banyak menghabiskan waktu bersama gitu ya, dengan cara yang positif itu jangan kemudian hilang begitu saja gitu ya, karena boleh jadi justru kehangatan-kehangatan yang terjalin dalam aktivitas bersama itu juga tidak mudah gitu, tidak akan terulangi, maka itu harus tetap menjadi agenda walaupun tidak gitu ya, tidak seintensif ketika masih pandemi ya. Dan yang tidak kalah penting tentu saja kesejahteraan spiritual gitu ya, ini menjadi agenda utama saya pikir dalam keluarga muslim gitu ya. Bagaimana kemudian ada peningkatan secara spiritual gitu ya, karena tadi ya ujian pandemi ini. Jadi bagaimana keluarga-keluarga itu kemudian mampu meningkatkan gitu ya kesejahteraan spiritual para anggota keluarganya ya, ayah, ibu dan putra-putrinya itu, sehingga mampu menangani stresor-stresor kehidupannya atau krisis gitu ya. Kenapa? Karena ya bukan berarti tidak akan terjadi krisis berikutnya begitu ya. Karena memang seperti itulah gitu ya roda kehidupan, sehingga diharapkan ketika kesejahteraan spiritualnya terbentuk ya, kemudian tadi ya komitmen kondisi ya dalam keluarga itu berketahanan lah ya, maka itulah yang akan mampu gitu ya menghadapi perubahan setelah masa pandemi ini, dan kita tentu berharap menjadi lebih baik gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini terkait dengan menjalankan fungsi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ketahanan keluarga itu kan berbicara keberfungsian gitu ya. Jadi keluarga yang memiliki ketahanan itu yang berfungsi gitu. Nah fungsi ini yang selama setahun lebih ini ditempa gitu. Karena boleh jadi sebelum itu banyak yang malfungsi gitu ya. Kenapa orang tua kemudian begitu shock, begitu stres ketika anak harus belajar dari rumah? Jangan-jangan selama ini memang pembagian peran pendidikan dengan lembaga ya sekolah itu kurang berimbang, dalam pengertian pasrah bongkoan mungkin ya. Jadi pembagian peran itu kan bukan berarti pembagian tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab pendidikan anak itu sebenarnya pada orang tua, tetapi seringkali orang tua abai gitu ya, ketika mungkin merasa sudah menyekolahkan di sekolah-sekolah yang baik gitu ya, dengan biaya yang tinggi boleh jadi, sehingga begitu kemudian anak harus ke rumah tuh jadi shock ya, stres, bahkan merasa tidak sedikit gitu ya yang merasa rugi. Saya sudah keluar uang banyak kok saya juga yang harus ngajar gitu ya. Nah ini keluhan orang tua kala dari masa-masa awal. Padahal kalau disadari terkait dengan keberfungsian keluarga gitu ya, maka fungsi pendidikan itu ada di dalamnya. Nah disitulah kemudian bagaimana keluarga itu berfungsi untuk mendorong penyesuaian, gitu ya, kemampuan adaptasi gitu ya terhadap situasi baru, terhadap kebiasaan baru gitu ya, dan itu berawal dari rumah. Begitu pula dengan emosi yang muncul ya, perlu disadari banyak dinamika tidak hanya sosial, ternyata juga dinamika emosional begitu yang terjadi ya dalam keluarga dalam kurun waktu ini, dan itu berpengaruh sekali. Dia berpengaruh terhadap bagaimana kesehatan fisik maupun psikologis dari anggota keluarga. Nah, kesadaran tentang perannya tekanan-tekanan gitu ya terhadap emosi yang muncul ini juga bagian dari fungsi yang harus dijalankan oleh sebuah keluarga.
gitu ya. Kemudian terkait dengan konsistensi ya dengan kebiasaan baru selepas pandemi itu pun menjadi bagian yang penting ya. Jadi bagaimana itu sangat berkontribusi berbagai aspek gitu ya. Baik itu ekonomi, kepengasuhan, pendidikan, masalah sosialisasi juga begitu gitu ya. Mungkin karena setahun lebih banyak siswa baru ya misalnya di SMA maupun di SMP yang sepanjang setahun atau di satu level pendidikan itu ya ketemu temannya hanya di layar gitu ya. Jadi kalau besok tahun ajaran baru masuk tuh ya jadi kayak murid baru lagi karena selama ini memang ketemunya hanya di virtual seperti ini gitu ya. Pasti akan berbeda. Harusnya di tahun kedua itu sudah sangat cair. Mungkin besok ketika anak-anak masuk sekolah itu temannya ya yang dilihat di layar itu belum tentu sama yang ditemu di ini ya di kelas-kelas gitu ya. Ya karena tadi ya banyak kendala gitu ya kalau online atau daring ini. Nah, artinya itu juga bagian yang harus dikondisikan gitu sih. Nah, disitulah kemudian ketika penguatan gitu ya fungsi keluarga ini dijalankan, harapannya bisa lebih mengantisipasi ketika ada faktor risiko gitu ya di dalam keluarga dan mencegah masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini waktunya masih ada ya Pak Afdol masih ya? Saya tuntaskan sedikit Masih, lagi. Bude. Anjir, baik. Ya, masih kok, Bude. Biasa sampai jam 9 kok. Anjir, ya. Ya. Okay. Baik, ya berikutnya. Nah, ini tentang apa ya? Tahapan, fase atau zona gitu ya. Jadi kita sudah melalui 3 zona ini gitu ya. Saya pikir bagaimana kemudian situasi, kondisi gitu ya, ujian apapun itu yang mungkin bervariasi setiap keluarga, tetapi kita mengalami ini di masa awal kita mengalami zona kekhawatiran gitu ya. Jadi khawatirnya itu jadi dominan gitu ya. Ya kenapa? Karena ya kita terkejut dengan kedatangan virus tak diundang ini begitu ya. Jadi kemudian orang pada ada yang mengumpulkan makan secara berlebihan begitu ya, ada yang benar-benar mengunci diri mungkin ya sama sekali atau bahkan ada yang terpapar dengan berita-berita simpang siur gitu ya yang tanpa memperhatikan keakuratan dari isi pesan itu. Jadi terpapar dengan belum lagi awal-awal itu kan intensif sekali ya berita tentang jumlah yang terinfeksi, jumlah yang meninggal, jumlah ya. Sekarang mungkin entah agak jarang atau saya yang tidak mengikuti gitu ya di televisi itu kan seperti diumumkan setiap hari gitu ya. Dan ternyata itu efeknya tidak selalu positif gitu ya bagi orang-orang yang memang punya tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, kemudian setelah fase itu gitu ya, itu ada fase belajar ya. Jadi pada fase learning zone ini orang mulai belajar ya bahwa situasi pandemi COVID gitu ya itu sesuatu yang menjadi bagian. Jadi sudah mulai menerima keadaan gitu ya yang itu tidak bisa dikontrol. Artinya ya sudah itu sudah sekarang terjadi, sekarang ada bagaimana kita beradaptasi. Ya, tentang informasi yang simpang siur bahkan kadang-kadang membuat cemas bagaimana itu disaring. Gitu ya, bagaimana kemudian diklarifikasi kebenarannya gitu ya. Jadi orang sudah mulai mau belajar ya terhadap apa yang terjadi, terhadap informasi yang datang gitu ya. Difikirkan dulu sebelum kemudian di-sharing, disebarkan termasuk mampu menata emosi gitu ya. Ya, artinya fase atau zona ini membuat banyak orang mampu lebih mengontrol dirinya intinya gitu ya. Jadi bahwa ternyata banyak yang bisa dilakukan gitu ya di fase ini ketika kita mau belajar tentang apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Nah, dan yang diharapkan gitu ya di fase akhir gitu ya. Ya kita optimis ya Bapak Ibu, semoga ini sudah sampai di etape terakhir gitu ya. Kalau ibarat perlombaan itu adalah zona tumbuh gitu ya, growth zone. Di dalam zona ini kita sudah mulai berpikir untuk bangkit dari situasi krisis gitu ya. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga berpikir orang lain, bagaimana menolong orang-orang di sekitar yang terdampak dan kemudian orang juga mulai memikirkan bahwa
mungkin selama ini banyak potensi-potensi yang tidak terasah gitu ya karena terkendala oleh situasi gitu ya. Maka mulai bisa menyalurkan gitu ya. Misalnya sekarang yang tumbuh gitu ya, kalau yang saya amati ya sebatas yang saya lihat itu yang sedang naik daun itu bisnis online ya. Jadi ketika mungkin pengunjung mal berkurang atau tidak sepadat sebelum pandemi, bisnis online ini makin ramai begitu ya. Kenapa ya? Karena orang kan cenderung lebih mudah atau merasa lebih aman gitu ya dengan berbelanja online. Jadi sekarang ya penjualnya makin banyak, konsumennya juga semakin banyak gitu. Nah, artinya kan orang kemudian punya apa ya saluran-saluran gitu ya, atau ya punya berkah sendiri gitu ya dari situasi ini. Nah, kemudian kesadaran untuk berorientasi ke depan ya bahwa keyakinan pandemi ini tidak akan selamanya begitu ya. Akan berlalu walaupun kalau ditanya kapan ya walau alam gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Tetapi kita sudah mulai berorientasi pada masa depan. Bahkan kalau saat ini kita berpikir menyiapkan keluarga itu pun sebagai tanda bahwa kita berorientasi ke masa depan gitu ya. Bagaimana di tahun ajaran baru anak-anak sudah siap, mereka sudah bisa memulai gitu ya atau kembali pada pola gitu ya, pada pola sebagai pelajar yang harus mengikuti pembelajaran di sekolah dan seterusnya gitu. Kemudian empati gitu ya, empati di sini muncul juga hadir gitu ya pada zona atau etape yang ketiga ini, baik pada diri sendiri maupun orang lain, mulai memahami perspektifnya sudah semakin luas gitu ya, mulai berterima kasih dan bagaimana mengapresiasi pada orang lain gitu ya. Ternyata ketika krisis ini dihadapi, dilalui gitu ya, disengkuyung gitu ya, bareng-bareng gitu ya, maka itu akan menjadi lebih ringan dan kita berterima kasih pada siapapun yang sudah saling menguatkan. Dan tentu saja sampai hari ini ya dengan setahun lebih ini para nakes ya yang di garda depan iya, garda belakang iya gitu ya. Jadi menurut saya tenaga kesehatan ini luar biasa gitu ya karena memang pandemi ini sangat terkait dengan kesehatan umat manusia gitu ya. Nah, ini sudah mulai apa ya ya di satu sisi ya kelelahan itu manusiawi gitu ya. Tapi di sisi lain mampu memaknai bahwa mereka sudah menyelamatkan banyak jiwa gitu ya, telah sudah menjadi pahlawan gitu ya di masa pandemi ini gitu ya. Walaupun tentu saja tidak bisa menyelamatkan semuanya, tetapi setidaknya banyak orang gitu ya yang sudah berhasil menjadi penyintas atau melalui gitu ya fase-fase kritis gitu ya dalam menghadapi virus COVID ini. Kemudian menjaga stabilitas emosi untuk tetap happy gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu ya, yang membuat kita happy itu kan salah satunya karena kita punya keyakinan gitu ya, punya agama, punya Allah gitu ya. Jadi apapun ujiannya kalau Allah tetap menolong gitu ya dalam segala situasi itu kita masih bisa merasakan ketenangan gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat emosi positif dan kita tetap bisa ya baik-baik saja gitu ya dalam keadaan yang mungkin gitu ya banyak keterbatasan. Mencari cara untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Karena kita tidak bisa memprediksi semua hal gitu ya apa yang terjadi ketika besok misalnya sudah anak-anak yang sudah masuk sekolah gitu ya, kemudian aktivitas kerja juga kembali seperti semula gitu. Kalau saat ini mungkin beberapa masih dari rumah atau ada sistem shift gitu ya, tetapi bagaimana kemudian di fase ketika itu sudah kembali seperti semula itu bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, termasuk melatih ketenangan, kesabaran gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah fase ujian atau fase krisis itu ya banyak penyintasnya gitu ya, banyak yang berhasil gitu ya melalui atau menjalani situasi ini, sehingga disitulah kemudian ada optimisme gitu ya agar keadaannya setelah pandemi ini menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, nah ini berikutnya ini sebenarnya ya hanya sebagai pengingat saja ya. Ketika tadi di awal saya sampaikan tentang fungsi keluarga gitu ya, fungsi perlindungan, fungsi saling menyayangi ini terus dipelihara, resiliensinya juga, fungsi pendidikan jangan kemudian lepas tangan
seperti sebelumnya barangkali gitu ya. Saya pikir kita tidak hanya berbicara di ruang virtual saja, tetapi kita melihat masyarakat secara umum gitu ya. Harapannya masyarakat juga teredukasi gitu ya, masyarakat teredukasi dan ya semoga kita bisa menjadi agen-agen gitu ya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu. Itu terkait dengan fungsi pendidikan, termasuk banyak orang tua juga belajar mengenal teknologi gitu ya, yang semula mungkin ragu tetapi dipaksa gitu ya untuk berteknologi gitu ya dengan adanya pandemi ini. Meningkatkan komunikasi, nah, problem perekonomian gitu ya, semoga juga membaik begitu ya, membaik di selepas pandemi ini, termasuk kualitas pengasuhan serta bagaimana mencegah terjadinya kekerasan pada anak gitu ya, yang memang berdasarkan data itu mengalami peningkatan di masa pandemi. Kesabaran selama setahun lebih ini jangan sampai kemudian luntur begitu ya ketika keadaan kembali normal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian gitu ya apa yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah membangun optimisme dimulai dari keluarga gitu ya, dengan menerima, beradaptasi dan mengambil hikmah terbaik gitu ya, dari setiap takdir Allah ini. Dan salah satu hikmah terbaik itu bagaimana keluarga kembali pada fungsinya agar menjadi keluarga yang berketahanan gitu, dan keluarga yang berketahanan itulah yang akan menjadi modal gitu ya untuk mewujudkan rumah ya dalam arti yang sesungguhnya gitu ya, baik di jannati yang disitulah terdapat kebahagiaan, ketentraman dan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cekap semanten atur kawula nyuwun pangapunten. Menawi wonten lepat, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Diana atas materi dan tentunya sharing-sharingnya malam hari ini sangat bermanfaat. Baik, berikutnya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan bisa diajukan melalui Zoom, bisa melalui chat atau menyalakan mic-nya secara langsung. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya Bu Tristianingsih dari Kalasan. Monggo Bu. Monggo Ibu. Oke. Begini Ibu, kan ini kurang 4 hari atau 5 hari ini kan mau Ramadan. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang Muslim, apalagi aktivitas yang banyak. Nanti ketika di masjid kampung saya itu kan terbiasa ada takjilan sama pengajian TPA anak-anak. Walaupun ada himbauan dari Muhammadiyah kan tidak ada, silakan sholat tarawih di rumahnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi yang sehat untuk menyamakan persepsi baik dalam keluarga maupun dengan santri-santrinya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, kami persilakan untuk langsung bisa menjawab. Oke. Matur nuwun Ibu Tristianingsih. Saya coba Bu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Ya, alhamdulillah memang salah satu tradisi begitu ya. Ini sebenarnya bagian dari adaptasi juga ya Bu ya. Tradisi yang terjadi gitu ya ketika Ramadan gitu ya.
ada aktivitas bersama gitu ya, entah itu buka bersama, kemudian TPA juga aktif gitu ya. Dan sebenarnya Ramadan masa pandemi ini berarti ini kali kedua ya Bu ya, karena di tahun lalu juga seperti itu. Hanya tahun lalu itu karena dia di awal pandemi orang lebih lebih hati-hati, dan sekarang ini sudah melonggar gitu ya. Jadi pandeminya belum berakhir tapi semakin melonggar. Kenapa ya tadi, karena zonanya tadi ya Bu ya sudah mulai turun, orang kekhawatirannya yang penting prokes gitu ya, protokol kesehatan dijalankan. Tetapi untuk kehati-hatian gitu ya, karena kalau kita melihat trennya gitu ya, mungkin di sini yang medis ya, yang nakes gitu ya, kita belum bisa mengabaikan keadaan ini gitu ya, bahwa virus ini masih ada gitu ya, virus ini masih ada gitu ya. Jadi kalau kemudian di sekeliling kita gitu ya, di masjid gitu ya, atau di tempat-tempat orang berkumpul mengadakan gitu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya sikap kita ya, berkomunikasi itu dianjurkan gitu ya, tetapi jangkauan kita untuk bisa mengubah gitu ya, itu kan tidak mudah ya, sehingga minimal keluarga kita sendiri gitu ya, itu yang dimaksud menjalankan fungsi keluarga gitu ya, minimal keluarga kita sendiri memahami itu kenapa gitu ya, apalagi kalau sudah dikeluarkan edaran ya tentang tidak perlu ada acara khusus yang kemudian mengumpulkan orang gitu ya, pengajian jelang buka puasa gitu ya, yang itu tadi intinya mengumpulkan banyak orang di situ, dan itu beresiko gitu ya. Nah artinya awali dulu dari keluarga inti lah ya Bu ya, keluarga inti. Nah kemudian kalaupun kita ingin berkomunikasi dengan misalnya dengan takmir, dengan tokoh masyarakat, saya pikir tidak ada salahnya untuk disampaikan sejauh yang kita ketahui. Tapi tadi ekspektasi kita tidak perlu kemudian ingin mengubah, dan ya harapannya memang berubah ya, tetapi kita juga melihat gitu ya, bahwa begitu banyak pandangan ya, variasi gitu ya yang ada di masyarakat, yang mungkin nggak apa-apa gitu ya, ya dalihnya kan gitu ya, pasar aja udah ramai gitu, masa masjid tidak diramaikan gitu ya, sehingga kemudian berkumpul atau beraktivitas seperti gitu ya, seperti Ramadan yang tidak pandemi. Ini kehati-hatian bersama gitu ya Ibu ya, jadi komunikasi yang disampaikan baik-baik apa yang kita ketahui, tapi catatannya tadi kita tidak kemudian diberatkan atau dibebani untuk mengubah gitu ya. Yang penting kita berbuat sesuatu gitu ya, mengingatkan, menyampaikan gitu ya. Karena untuk mengubah apalagi sifatnya massal ya, masyarakat, itu tentu bukan hal yang sederhana. Awali saja dari keluarga gitu ya, melindungi keluarga, memberikan edukasi gitu ya pada anggota keluarga. Mungkin seperti itu Ibu Tri yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan Ibu. Nanti monggo loh para guru, Bapak Ibu yang ada di sini bisa saling berbagi juga nggih. Sumangga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri. Berikutnya masih ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaannya Ibu Yolan secara langsung melalui Zoom. Kami persilakan Mas jika masih ada pertanyaan sebelum saya bacakan yang di kolom komentar. Baik, jika belum ada, pertanyaan dari Ibu Yolan, Ibu Rahmi. Yang ingin saya tanyakan, ketika ada orang tua ingin membangun pola asuh yang baik atau memperbaiki pola asuh sesuai fungsi keluarga yang berketahanan sebagai sebenar-benarnya rumah, namun ketika menerapkan orang tua tersebut belum selesai dengan dirinya sendiri, sehingga melontarkan perbandingan dengan masa lalunya pada si anak. Nah, misalkan, masa kamu tidak bisa, ibu saja bisa. Bagaimana memulainya ini? Karena menurut saya itu akan mempengaruhi mental anak untuk berkembang. Ya, ya langsung dijawab nggih, Pak Abdul ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan tadi dari sinten? Bu Yolan.
Oh, Ibu Yolan. Iya, Ibu Yolan ya. Alhamdulillah ya. Salam silaturahmi. Ibu pernah ketemu di Unpad kita ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau berbicara pola asuh ini cukup apa ya, cukup kompleksnya itu tadi seperti yang disampaikan bahwa eh, orang tua dalam menjalankan pola asuh terhadap keluarga, terhadap anak-anak itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang pernah didapatkan dari pengasuhan di masa lalu. Jadi kayak ada apa ya, berputar gitu ya. Nah, kesadaran bahwa oh ini ternyata pola asuh yang saya bawa dari apa yang saya dapatkan itu menjadi penting. Nah, mungkin istilah belum selesai dengan dirinya sendiri itu kan begitu. Bagaimanapun kita pun saat ini adalah produk, bisa dibilang begitu ya. Jadi produk dari didikan orang tua kita, tetapi ya sebagaimana Imam Ali memesankan gitu ya, bahwa anakmu itu akan hidup pada zaman yang berbeda gitu ya. Didiklah mereka sesuai dengan zamannya gitu ya, kurang lebih. Nah, itu yang harus disadari para orang tua gitu ya. Nah, ketika belum selesai itu sebenarnya banyak ininya ya, banyak pemahamannya ya, orang yang belum selesai dengan dirinya itu termasuk kalau misalnya ada dampak-dampak dari pengasuhan yang itu terbawa. Dulu juga misalnya, dulu saya juga biasa dibandingkan, ya sekarang saya membandingkan anak. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak selalu disadari gitu ya oleh orang tua gitu. Nah, kenapa kesadaran itu menjadi penting? Ya karena itu jadi awal perbaikan. Jadi kalau orang tua yang diceritakan oleh Bu Yolan apa Mbak Yolan ini ya, itu adalah orang tua yang menyadari, itu langkahnya menjadi lebih mudah gitu ya. Oh, ternyata yang saya lakukan ini salah gitu ya. Membandingkan anak, membandingkan dengan saudaranya saja sudah salah. Membandingkan dengan temannya, apalagi membandingkan dengan ibunya gitu yang hidup di zaman yang berbeda tadi, itu kan sudah tidak pas lagi gitu ya, karena zamannya berbeda. Untuk memahami atau menghadirkan kesadaran itu harusnya dilihat dari dampaknya. Gitu. Kalau kok membuat anaknya itu down, gitu ya, artinya tidak ada manfaat yang didapat dengan membandingkan itu. Apakah orang tua tidak mengambil pelajaran bahwa cara itu tidak efektif gitu ya? Gitu. Itu pelajaran sederhana itu dari dampak saja gitu ya. Walaupun kadang-kadang tadi gitu ya, masa sih harus nunggu dampak dulu gitu ya, terdampak gitu ya. Memarahi anak, anaknya terluka, oh berarti saya nggak boleh marah. Oh, anaknya sudah kadung terluka ya gitu. Nah, jadi yang seperti itu kadang-kadang memang orang tua belajar dari pengalaman karena ya dalam pandangan saya orang tua itu juga manusia gitu ya yang mungkin saja ada kesalahan dalam mengasuh putra-putrinya, tetapi orang tua yang baik itu kan bukan yang nggak pernah salah, Jeh. Jadi orang tua yang baik itu yang ketika salah segera menyadari dan memperbaiki gitu. Nah, ini yang kemudian proses pengasuhan itu di situ kita semua belajar gitu. Nggak ada yang kemudian wah perfect gitu ya pengasuhannya tuh top gitu ya. Ya salah-salah itu biasa, tetapi kalau kemudian menyadari dan memperbaiki itulah poin penting ya dari tugas orang tua dalam pengasuhan. Jadi menurut saya tadi ya Mbak Yolan bahwa ya orang tua harus mengambil jeda sejenak untuk melihat ya bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan ini dampaknya tidak baik bagi anak saya. Nah, kesempatan untuk mengambil jeda itu sudah satu hal yang positif. Kenapa? Karena di situ akan muncul kesadaran. Kalau ada kesadaran, maka ada upaya untuk memperbaiki. Gitu. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu sebagai anggota keluarga gitu ya, keluarga dekat atau sebagai kawan, ya tidak ada salahnya kita juga bisa saling mengingatkan gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Mbak Yolan. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas Iya. penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Bagaimana membujuk kakak agar mau tetap semangat belajar online, Ji? Karena kakak yang SMP ini sudah sangat bosan di rumah dan sering membandingkan dengan keluarga lain, dalam artian keluarga temannya yang sangat toleran untuk memberi izin keluar. Nah, akhirnya anak jadi ingin keluar karena iming-iming teman-temannya. Barangkali Ibu ada saran, kami persilahkan. Iya, baik. Ini dari pertanyaan dari Ibu Sinten. Ibu Ratna.
Ibu Ratna Yunita. Ya. Bukan ya? Ini bisa dijawab sendiri ini kalau Mbak Ratna. Ya, tapi saya coba ya. Nanti saya kalau salah ya dibenarkan ya sama yang bertanya. Ya, baik ya Mbak Ratna ya. Kondisi anak apa ya, stres, bosen gitu ya, jenuh ya, judek gitu ya. Di masa pandemi ini banyak temennya gitu ya. Jadi karena memang kita bisa bayangkan ya. Nah, ini pentingnya kita berempati gitu ya. Apalagi sudah usia remaja misalnya ya. Usia remaja itu kan usia bergaul ya, berkumpul sama teman-teman gitu. Lah ini kok suruh di rumah saja gitu ya. Jadi posisi orang tua tempatkan dulu pada posisi anak. Untuk apa? Untuk memahami ya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan gitu ya. Nah, empati dari orang tua terhadap anak ini setidaknya membuat frekuensinya sama dulu. Oh, ya ibuku ngerti, oh bapakku ngerti gitu kira-kira demikian ya. Bahwa oh ya nak, mesti bosan banget toh. Nah, dialog komunikasi positif ya, yang mengakui bahwa perasaanmu itu wajar gitu ya, yang mengakui bahwa ibu memahami kebosananmu. Oh ya nggak endang masuk sekolah ketemu koncomu jajan di kantin. Nah, apa sih yang menjadi kegelisahan anak itu kita refleksikan bahwa kita itu ngerti kok gitu ya, orang tua itu ngerti gitu ya. Nah, kemudian yang belajar tadi kalau lagi jenuh, bosan gitu ya, nggak usah didorong-dorong gitu ya, diizinkan saja, diizinkan untuk sejenak. Ya izin nggak masuk itu kan nggak apa-apa ya, gitu ya. Karena kondisi ini kan tidak standar, gitu ya. Belajar online terus-terusan ini kan tidak standar. Gitu. Dalam kondisi tidak standar, maka tidak bisa kita juga menuntut mereka untuk standar. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka adalah jenuh, ya wis le istirahat dulu, pamit sama guru gitu karena mungkin sudah sangat jenuh. Karena ketika dipaksakan dia buru-buru masuk gitu ya, yang ada ya tadi secara mental menjadi terganggu, kesehatan mentalnya jadi. Nah, artinya standarnya diturunkan. Nilai-nilai juga begitu ya, terpaksa kita turunkan targetnya gitu. Memang ya luar biasa ya, ini dampak massal kalau menurut saya, penurunan kualitas gitu ya. Kenapa ya? Ya karena tadi ya kondisinya tidak ideal. Gitu ya, belum lagi perhatian anak-anak yang mudah terdistraksi. Siapa yang tahu anak-anak itu belajar menghadap gurunya, tangannya pegang gadget main game itu. Pengawasan kan tidak mungkin ibunya itu duduk di sampingnya terus gitu ya, melototi putra-putrinya gitu ya. Artinya kondisi yang tidak ideal ini kita harus realistis ya, turunkan standar, pahami gitu ya kegelisahan anaknya gitu ya, ya sambil diirih-irih gitu ya biar sabar karena ini kesabaran bersama gitu. Artinya orang tua menempatkan pada posisi anak, berempati, menurunkan standar gitu sambil ya tetap memotivasi tentu saja. Mekaten Mbak Ratna, apakah saya dapat biji berapa ini dari Mbak Ratna ini? Mboten Bude. Ini karena banyak sekali keluhan dari para orang tua dong nggih. Ya. Terus pengen ini aja apa nggih istilahnya sharing ya. apa misalnya kalau jadi mungkin apa nggih kegelisahan dari mereka ini apakah misalnya selalu harus disikapi dengan cara yang sama atau gimana gitu disepakat gitu. Dan ini menyuarakan dari teman-teman yang lain yang ada juga beberapa bergabung di sini. Makaten Bude. Matur nuwun. Ya sami-sami Mbak Ratna ya, betul sekali ya. Baik. Dilajeng Pak Abdul. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Mutiara Fajar. Ngapunten Ibu Ustazah mau tanya, bagaimana cara memotivasi anak usia sekolah dasar supaya kelak saat sekolahnya mulai tatap muka kembali bisa semangat seperti saat sebelum ada pandemi. Lalu bagaimana juga cara menjelaskan pada anak usia sekolah dasar ini supaya senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya saat kelak tatap muka di sekolah. Ya, baik. Bapak ya ini ya yang bertanya ya. Ya, betul Bapak. Ini bagian dari persiapan ya terhadap putra-putri kita karena sudah ada pola tadi ya setahun lebih gitu ya. Mungkin di masa pandemi ini ada anak-anak yang masuk sekolahnya itu nggak pakai mandi gitu ya.
nggak berseragam juga gitu ya. Padahal kebiasaan itu kan harusnya tetap terpelihara walaupun di rumah gitu ya. Sikap mau sekolah gitu ya. Ya mandi, ya sarapan, pakailah seragammu, terus duduk di depan laptop gitu. Nah itu ya, itu kan. Nah tapi kan banyaknya ya nggak, mungkin karena off kamera, terus masih pakai piyama gitu ya anaknya ya. Buka tugas gurunya. Nah, bagaimana nih memotivasi gitu? Anaknya sudah punya ritme yang kayak gitu dan itu berlangsung 1 tahun. Tentu itu tidak mudah gitu ya, makanya persiapan itu dilakukan. Sering-sering saja berdialog gitu ya, diajak bicara untuk dimotivasi. Tujuannya menggambarkan situasi atau hal-hal yang menyenangkan yang akan mereka temui ketika besok sudah dimulai sekolah gitu ya, termasuk ketemu temannya, ketemu gurunya gitu ya, suasana kelas, tadi gitu ya, dia bisa jajan gitu ya, dapat sangu dan sebagainya. Ya artinya melihat dunia luar ya seperti biasanya itu kan harusnya disambut dengan gembira. Ya walaupun sudah ada pola baru tadi ya, sudah ada pola baru, tetapi kita beri gambaran lagi. Kita ajak dia untuk mengenang apa yang sudah berlalu dulu loh, nak, sebelum pandemi misalnya ya. Kita berikan gambaran-gambaran yang baik itu gitu ya, termasuk mungkin kita juga bisa sejujurnya mengatakan kalau di sekolah kan ibu ini kurang sabar yo gitu ya. Nah, di sekolah tuh gurumu sabar banget gitu ya. Atau mungkin pelajaran gitu ya. Ibu ini yo sok lupa gitu ya. Oh, ibu SD-nya udah lama aja gitu, udah jadi nggak bisa ngajari kamu. Tapi ibu gurumu pintar-pintar gitu ya. Artinya apa yang positif, yang menyenangkan itu kembali diingatkan gitu ya. Yang itu membuat mereka bersemangat gitu ya, termasuk mungkin dicek peralatan alat tulisnya apa yang membuat mereka itu juga jadi senang gitu ya, kayak mau tahun ajaran baru itu kan yo baru ya dicicil dari sekarang gitu ya, nyari apanya dulu gitu ya. Nah, suasana lah intinya ya, disuasanakan ya bahwa mereka bersiap untuk masuk sekolah, termasuk protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan kalau sudah dibiasakan saat ini, ya kita tinggal memeliharanya sebenarnya. Ya, kalau anak sudah biasa disiplin dengan prokes, ya sampaikan bahwa ketika sudah masuk pun ya mereka sebenarnya bisa diberi informasi ya tentang perkembangan COVID atau pandemi ini gitu ya, bahwa untuk 100% hilang itu kok rasanya gitu ya. Nah, nanti ya yang nakes paham betul ya bahwa celing gitu ya, 0 gitu ya. Itu kan butuh waktu yang panjang gitu ya. Nah, sehingga anak-anak bisa sadarkan bahwa masih ada gitu ya. Resiko itu masih ada. Jadi harus kebiasaan baru gitu ya dengan temannya. Kalau dulu itu kan kadang botol minum satu rame-rame pinjem-pinjeman gitu ya. Sekarang kan sudah harus mulai prokes gitu ya, atau apalah yang sering sharing bareng-bareng itu juga harus mulai ya kita pahamkan gitu ya, jaga jarak dan sebagainya. Dan memang kita bayangkan mungkin mereka jadi keakrabannya ya, karena memang salah satu keakraban itu kan dari fisik gitu ya. Kalau anak-anak kecil tuh bergerombol gitu ya. Nah, itu juga harus kita jelaskan bahwa keadaan itu tidak 100% seperti semula, tetapi setidaknya banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan mereka temui gitu, dan itu untuk memotivasi. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ya. Berikutnya dari Ibu Sobria Nurul Islami. Izin bertanya kepada Gurunda Bunda Rahmi. Saya Sobria, murid Bunda sepanjang masa. Saya adalah guru BK di sebuah sekolah yang masih ada keluarga-keluarga yang tampaknya masih berjuang di zona 1. Saya melihat dampaknya pada anak-anak yang sulit mengikuti pola belajar, pola berkomunikasi, dan pola coping stres yang baru. Nah, apalagi sekarang sudah mau adaptasi kembali ke pola kehidupan baru. Meskipun kata Ibu tadi ini ada adaptasi lebih mudah, apa saran Ibu pada guru-guru BK terutama? Ya, alhamdulillah ya, Mbak Encop ya, Mbak Sobria, kita berjumpa di sini ya, guru sepanjang masa. Ya, Mbak Sobria ini bimbingan skripsi saya, Bapak Ibu ya. Tapi ya kedekatan kita lebih dari itu ya, Mbak Sobria. Ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, sebagai guru BK, alhamdulillah gitu ya, semoga kehadiran di sekolah ya benar-benar membawa manfaat gitu ya bagi siswa maupun bagi orang tua gitu ya konteksnya. Ya,
Mbak Sobria gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada zona, ada fase gitu ya. Kok ada yang bertahan di fase 1 gitu ya, di fase 1. Itu sesungguhnya satu keprihatinan ya. Keprihatinan tapi juga kenyataan gitu. Artinya berarti masih banyak yang perlu bantuan untuk move on gitu ya, untuk pindah. Ayo kita belajar gitu ya, karena kan setelah dari zona kekhawatiran yang serba salah langkah gitu ya, kemudian masuk ke zona belajar. Nah, untuk masuk ke zona belajar sesuatu dari pandemi ini kan juga kalau tidak bisa secara natural ya harus by design ya, apalagi sekolah gitu ya. Sekolah ini kan sebagai mitra, sebagai agen yang dipercaya oleh keluarga gitu ya, untuk yuk bareng-bareng ya, bahkan tidak sedikit yang pasrah bengkokan juga gitu ya pada sekolah. Nah, maka kemitraan ini silahkan dimanfaatkan. Orang tua, kelompok orang tua ya, yang masih seperti yang diceritakan oleh Mbak Sobria itu, pertama tentu mereka perlu edukasi ya. Jadi menjadi orang tua pembelajar itu luar biasa. Jadi ketika orang tua mau belajar dan belajarnya orang tua itu ya long life ya. Jadi selama ya kalau saya sepanjang hayat dikandung badan gitu ya. Kenapa? Karena ya seiring pertumbuhan anaknya itu sendiri gitu ya. Jadi anaknya usia SD ya belajar, punya anak remaja ya belajar gitu. Anak sudah dewasa cari pasangan juga belajar. Jadi punya mantu ya juga belajar jadi mertua gitu terus gitu ya. Belajar terus jadi orang tua itu. Nah, sehingga kalau tadi ya dijumpai gitu ya orang tua yang mungkin belum belajar gitu ya, belum belajar ini banyak sebab, bukan karena tidak mau, entah mungkin kesempatannya gitu ya, entah mungkin keterbatasan lain gitu ya. Maka yang di sekolah ya misalnya Mbak Sobria di situ, maka coba dijalin kemitraan. Ya memang PR-nya ternyata tidak hanya mendidik putra-putrinya ya, tapi juga bagaimana mendidik orang tuanya. Mungkin forum-forum parentingnya Mbak Sobria bisa diaktifkan gitu ya. Intinya orang tua diberi kesempatan, diberi edukasi ya, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan ya, entah itu tentang parenting ya, atau tentang mendampingi anak belajar, bahkan tentang mengelola stres gitu ya. Jadi para ibu, para bapak, ayah gitu ya, yang di rumah pun kan perlu mendapatkan itu. Nah, kalau sekolah tahu atau mau memahami problem orang tua di rumah gitu ya, maka adakan ya forum-forum itu, fasilitasi gitu ya. Jadinya memang double gitu ya. Semoga jadi kebaikan gitu ya bagi sekolah sendiri, karena memang mendidik generasi itu harus dari segala penjuru gitu ya. Tidak hanya anaknya, ternyata orang tuanya juga harus mendapatkan edukasi. Jadi menurut saya ambil saja langkah-langkah untuk bisa membuka komunikasi, mengedukasi para orang tua ini supaya tadi ya pengasuhannya lebih tepat, kemudian mau belajar gitu ya, mau belajar itu sangat penting. Mungkin itu Mbak Sobria. Terima kasih Bunda Rahmi. NJ. Oke, baik. Terima kasih Bu. Berikutnya pertanyaan lagi dari Ibu Ratna. Nah, jika menyiapkan keluarga pasca pandemi, apa yang perlu didahulukan? Punten agak sayup jika gimana? Jika menyiapkan kalau menyiapkan keluarga pasca pandemi, apa yang perlu didahulukan? Oke. Ya. Baik ya. Titipan ini Bude. Oh iya. Ya, titipan pertanyaan. Baik ya. Ya, nanti tolong dilengkapi kalau belum maksimal. Apa sih yang pertama kali perlu disiapkan gitu ya. Jadi kalau saya selalu mengawalinya bahwa apapun itu gitu ya. Jadi dalam menyiapkan apapun, kita sendiri, keluarga, anak-anak, yang penting itu kita sadar dulu ya. Sadar apa? Sadar situasi, sadar diri gitu ya, bahwa kita akan memasuki satu fase baru. Gitu. Itu harus jadi kesadaran bersama. Jadi jangan tiba-tiba gitu, sama ya, ini kan mau Ramadan nih, 4 hari lagi atau berapa ya, mau Ramadan. Nah, kesadaran itu harus sudah mulai ditumbuhkan. Ya, kalau biar tumbuh gimana? Ya terus digaungkan.
ya itu sudah ketika semakin informasi itu sering masuk gitu ya, kesadaran sering ditanamkan, setidaknya kesiapan itu muncul karena menyadari apa yang akan dihadapi, menyadari apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi itu menurut saya gerbangnya gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba oh sesok wis poso ya mana ya. Jadi jangan sampai tadi karena nggak nyadar gitu ya. Kalau tidak menyadari kan tidak disiapkan gitu ya. Jadi kalau berbicara seperti apa sih yang pertama sebelum tadi ya mengedukasi, menceritakan segala sesuatunya, maka coba diingatkan, disadari bahwa ya sekarang bulan apa nak? Oh ternyata kamu akan masuk sekolah di bulan ini gitu ya. Kita berikan kesadaran itu lalu ajak untuk mempersiapkan bersama, merencanakan gitu. Jadi dari kesadaran itu kemudian merencanakan. Kamu sekolah kira-kira apa yang kamu bayangkan gitu ya. Jadi melalui percakapan karena ini belum terjadi. Dia ini kan belum terjadi, kita tidak tahu, kita berharap semakin menurun gitu ya, sehingga tidak ada keputusan yang berubah gitu ya. Kalau sudah mantap masuk sekolah tuh ya sudah gitu ya. Dan itu diiringi dengan penurunan, dengan kondisi yang lebih baik gitu ya. Kita berharap banyak berdoa di bulan Ramadan ini benar-benar gitu ya supaya ketika anak-anak memang harus kembali ke sekolah itu kita pun tenang gitu ya, melepas mereka karena kondisi sudah lebih aman. Nah artinya dari sekarang gitu ya digaungkan gitu ya, jangan sampai tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba puasa, tiba-tiba hari raya gitu ya. Nah itu tiba-tiba sekolah. Nah ini juga bagian dari menumbuhkan kesadaran itu melalui apa? Bisa melalui dialog gitu ya, bisa melalui menyusun perencanaan gitu. Jadi hal-hal yang itu bisa dilakukan sejak saat ini. Begitu Pak Ratna. Oke, baik, terima kasih. Ya Bude. Ya, terima kasih Bude. Ini yang dapat titipan salam dari mahasiswa dulu katanya Bude Rahmi ini dosen pembimbingnya Mas Atiful Khairi Bude. Mas Atiful Khairi ya, salam kembali. Ini pertanyaan dari Mas Atiful ini tadi. Oh nggih. Terima kasih. Cintanya Bu Rahmi. Bu Rahmi. Saya akan Mas monggo. Pak Jaya monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jogja lantai 2. Jogja lantai Gunung Kidul. Siapa? Jogja lantai 2 baru tahu saya. Nggih, monggo Pak. Saya terlambat kegiatan di musola. Yang saya tanyakan gini Bu Rahmi, bahwa kita kan dalam tema ini kan menyiapkan keluarga pasca pandemi, sedangkan pandemi itu sendiri kapan berakhir ini Bu Rahmi? Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan saya di pertemuan yang lalu ada seorang pejabat yang menyampaikan bahwa saat ini itu angka kriminalitas anak itu meningkat, sehingga lembaga pemasyarakatan untuk anak itu bisa 100% peningkatannya. Yang pertama. Yang kedua, angka kriminalitas juga. Terus yang ketiga, izin nikah usia dini juga meningkat. Betul. Nah ini bagaimana, apakah apa yang disampaikan seorang pejabat itu menurut Bu Rahmi benar, ataukah sudah ada sebuah penelitian tentang hal itu? Lalu bagaimana Muhammadiyah ataupun kita sebagai orang tua, skupnya kecil ini merespon hal itu agar hal itu tidak menjadi satu masalah di waktu-waktu yang akan datang. Demikian Bu Rahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak Abdul ya, saya jawab ya. Bu. Iya. Matur nuwun Pak Jaya. Pertanyaan pertama sulit Pak gitu ya. Saya kapan berakhir gitu ya. Waduh, ini pertanyaan yang berat gitu ya. Wallahu alam Pak, kita berdoa gitu ya. Kita berdoa yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah angkat gitu ya. Jadi kalau ya itu yang membuat kita tenang itu mudah gitu ya. Bagi Allah itu mudah gitu. Nah, itu yang ya mungkin itu saja gitu ya yang ya tempat kita berharap. Nah kemudian yang kedua ya ini mungkin statementnya dari pejabat ya Pak ya, tetapi bahwa terjadi dampak terhadap
ya, peningkatan ya. Jadi satu kekerasan dalam keluarga gitu ya. Jadi data ini sebenarnya mudah dicari ya, di searching, di googling. Kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Artinya kalau sudah bicara rumah tangga, keluarga, di situ kan isinya banyak ya Pak ya, termasuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang jadi pelaku gitu ya, kenakalan tadi ya, itu ternyata juga meningkat ya. Kemudian perceraian gitu ya. Jadi dan semua ini kan muter-muternya itu di keluarga Pak. Ya, jadi mulai dari pasutrinya sendiri ya, angka perceraiannya, dampak terhadap anak ya, otomatis ya terhubung ya Pak ya. Jadi broken home ya, broken home dampaknya terhadap kenakalan anak seperti apa? Artinya di luar pandemi lingkaran ini kan terjadi ya Pak ya. Nah, dan ketika pandemi kemudian meningkat. Itu termasuk kriminalitas. Jadi kalau anak-anak itu kenakalan, kalau sudah dewasa atau masuk ke usia masuk ke usia hukum gitu ya, itu jadi kriminal gitu ya Pak ya. Walaupun tadi ya kadang ya tindakan anak juga ada yang kriminal juga sebenarnya ya, seperti kelitih itu kan dilakukan oleh remaja gitu ya, tetapi perilakunya kan sudah membunuh orang, itu kan sebenarnya pidana gitu ya, tapi karena usia pelakunya nah akhirnya pembinaan gitu ya. Nah, betul sekali Bapak, dan tentu ini kenyataan yang sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi yang namanya dampak terhadap keluarga ini ternyata di berbagai ini ya, di berbagai lini ya Pak ya. Kemudian juga kalau saya mungkin menambahkan data, angka kecanduan gawai Pak, gadget itu juga meningkat gitu. Kalau ini kita sudah bisa memprediksi ya, dengan belajar daring begini berapa jam anak-anak kita pegang gadget gitu, itu juga meningkat ya. Ya, kita menarik nafas panjang dulu gitu ya dengan kenyataan ini. Disitulah kemudian yang saya katakan fungsi keluarga. Ya, ketahanan keluarga ini mungkin kita sangat sering dan cukup bosan gitu ya mendengarnya, tetapi sebenarnya bukan masalah seberapa seringnya gitu ya. Tetapi bagaimana keluarga itu menyadari bahwa gitu ya, ini persoalan yang krusial, ini persoalan yang sangat strategis gitu ya dalam sebuah peradaban bahkan gitu. Tidakkah cukup gitu ya, ini setahun didesak gitu ya untuk kembali ke rumah, itu pelajaran apa yang diambil kalau fungsi itu tidak berjalan gitu. Dan kenapa dikatakan fungsi tidak berjalan? Ya dampak seperti yang diceritakan tadi gitu ya. Dan nah, kalau kita memikirkan hal itu tentu akan terasa sangat berat Bapak ya. Maksud saya adalah ya mari kita memulai saja dari lingkungan terdekat ya, menjaga keluarga kita sendiri, keluarga-keluarga di sekeliling kita. Ini pentingnya sinergi elemen itu ya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan tripilar pendidikan gitu, mungkin kita bisa namakan jadi 4 pilar gitu ya. Catur pilar itu dengan apa? Rumah ibadah Bapak gitu ya. Jadi peran rumah ibadah ini kan juga penting ya, mendekatkan keluarga dengan rumah ibadah ya, agama lah sebenarnya ya. Jadi keluarga, masyarakat, sekolah ya bersinergi, tetapi juga ada dalam payung gitu ya, dalam payung keberagamaan yang kuat. Nah harapannya itu kan bisa sinergi, tetapi kenyataannya bagaimana begitu ya? Mungkin masyarakat sekarang semakin individualis gitu ya. Jadi urusanmu ya urusanmu gitu ya. Maksudnya tuh ya kadang-kadang sampai ke situ gitu ya. Atau mungkin lembaga pendidikan sendiri, pendidik ya guru, ini Bapak Ibu yang guru dan sewu gitu ya, saya berempati juga pada Bapak Ibu guru gitu ya, mau didik anak-anak serta didik gitu ya dengan lebih tegas itu, kemudian nanti ada pasal ya Pak yang menjerat ya. Ya kalau dulu mungkin guru tuh biasa, sekarang tuh kayaknya gitu ya, mikir-mikir gitu ya, karena ada yang sampai guru dilaporkan padahal mungkin konteksnya sedang mendidik anaknya. Yang seperti itu, jadi banyak kendala-kendala yang membuat sinergi itu menjadi sulit gitu ya. Saling percaya antara sekolah dengan keluarga gitu ya, kemitraan yang terjalin itu banyak yang luntur. Jadi kalau kita cari akar masalah itu menjadi kompleks Bapak, sehingga saya lebih pada mengingatkan untuk ya kembali pada keluarga masing-masing ya, kita yang diberikan apa ya kesadaran, yang diberikan pemahaman gitu ya, menjaga keluarga masing-masing ini menjadi sangat penting ya. Kondisi memprihatinkan itu memang perlu diurai betul sekali gitu ya. Nah, kalau itu ada di sekitar kita, maka tidak ada salahnya kita juga mengambil bagian gitu ya, mengambil bagian untuk ya mengedukasi masyarakat kalau saya melihatnya ya.
ya apa yang mereka belum paham gitu ya, pada kenyataannya ya kita terpanggil gitu ya untuk ikut serta gitu. Mungkin seperti itu Pak Jaya Adi, boleh jadi kurang memuaskan, tetapi ini keprihatinan bersama ya Pak ya. Mantap. Terima kasih jazakillah khair. Sami-sami Pak Pencerahannya Jaya. Ya, Pak Nun. Sami-sami Bapak. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Rahmi, ada pertanyaan, masih ada pertanyaan ini dari Pak Sigit Haye. Bagaimana membuat guru senang dan gembira saat akan tatap muka karena beban akan lebih berat saat mengajar offline, karena tentunya pasti ada kebiasaan-kebiasaan, maksudnya kenormalan baru yang akan kita hadapi. Ya. Ya, untuk para guru berarti ini ya Pak Afdal ya. Jadi guru digugu dan ditiru gitu ya. Jadi mungkin kalau saya melihat lebih pada kecintaan pada profesi Bapak ya. Jadi guru adalah pendidik gitu ya. Jadi kalau pendidik itu kan bukan hanya mentransfer pengetahuan ya. Jadi kalau mentransfer pengetahuan boleh jadi tadi ya ada beban tadi ya, beban psikologis juga beban kognitif lah gitu ya. Oh wah nanti anak-anaknya begini gitu ya. Tetapi kalau berdasarkan kecintaan, jiwa pendidik yang hadir gitu ya, maka harapannya menumbuhkan kerinduan gitu ya, bahwa anak-anak yang sudah setahun lebih gitu ya mungkin tidak disapa secara langsung karena keterbatasan waktu gitu kan, nggak mungkin anak diajak nge-zoom terus gitu ya, yang harus tatap muka gitu. Kalau saya ritmenya ya dari anak saya sendiri nggak selalu online begini ya, mungkin hanya lewat Google Classroom gitu, artinya sangat terbatas sekali ya, sapaan pada peserta didik, sentuhan gitu ya, kita tahu sentuhan itu ternyata sangat ini gitu ya, sangat powerful gitu ya bagi peserta didik sebagai tanda tadi ya kedekatan emosional dengan pendidiknya. Jadi itu yang mungkin saya pikir menjadi motivasi ya bagi para pendidik, bahwa kesempatan untuk lebih optimal ya memainkan perannya, memenuhi panggilan gitu ya, panggilan jiwa pendidiknya itu yang ditumbuhkan gitu ya. Kalau berpikir bebannya tentu saja jadi berat gitu ya, tetapi kalau itu didasarkan karena kesadaran akan peran mulia gitu ya, mendidik generasi gitu ya, menjadi bagian dari membangun peradaban, maka harapannya itu menjadi penyemangat ya. Dan sebenarnya peserta didik juga begitu gitu ya, hati akan bertemu dengan hati gitu ya. Jadi ketika para pendidik itu hadir dengan ketulusan hati, maka insya Allah tidak terlalu sulit gitu ya untuk mengarahkan anak-anak gitu ya ketika berhadapan dengan guru gitu ya. Jadi artinya akan bertemu lah, akan gayung bersambut gitu ya ketika memang sudah disiapkan dengan sepenuh hati tadi. Jadi memang tentu tidak mudah gitu ya untuk para pendidik, tetapi mungkin tadi ya penghayatan akan peran itu perlu kembali dihadirkan, ditumbuhkan gitu ya, dimaknai gitu ya. Ini kan luar biasa ya, pendidik itu dengan ilmunya, dengan amal jariahnya gitu ya. Dan itu mungkin akan jadi spirit agar semangat. Jadi yang dipikir tuh jangan yang mumet-mumetnya dulu gitu ya, tapi yang tadi gitu ya, yang bermakna dulu gitu ya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Pertanyaan di kolom komentar juga sudah habis. Monggo. Masih ada pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Jika tidak ada, nggih. Baik. Kami ucapkan terima kasih jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu telah bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kepada Ibu Rahmi juga kami ucapkan terima kasih banyak malam hari ini telah mendampingi kami semua belajar bersama untuk saling tukar pikiran juga malam hari ini, karena pertanyaan malam hari ini panjang-panjang Ibu. Alhamdulillah panjang-panjang sekali pertanyaannya, bisa saling bertukar pikiran dan tentunya menukarkan apa keluh kesah yang tentunya dihadapi bersama-sama dalam keluarga ini. Semoga setelah dari kajian Muhammadiyah with You malam hari ini kita mendapatkan ilmu baru, hikmah-hikmah baru yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menyerapnya dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih Ibu Rahmi dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.